oleh Kejaksaan Agung, oleh KPK, oleh Polri tadi tetap ditegakkan. Jadi seseorang kalau misalnya gini, katakan dia diduga sebagai tersangka atau terdakwa nantinya. Kalau memang tidak perlu ditahan, tidak usah ditahan dulu. Yang penting alat bukti lengkap. Jangan setelah ditahan baru dicarikan alat bukti. Itu yang harusnya diciptakan dalam etika penegakan hukum ke depan seperti itu. Apakah kalau menurut Pak Ugro lihat kasus Tom Lembong ini yang dia lakukan kejaksaan, menahan dulu, menangkap dulu, baru kemudian dicarikan alat buktinya? Kelihatannya seperti itu, karena di media muncul kan seorang jaksa muda bidang pidana khusus mengatakan tidak perlu ada aliran dana dulu. Nah, terus ngapain harus ada kerugian keuangan negara? Mengartikan itu masa harus dengan jawaban tidak perlu ada aliran dana dulu? Emang tidak pidana korupsi itu tidak perlu ada aliran dana, tapi ada aliran kerugian negara, tapi bukan keuangan negara. Kerugian negara misalnya dengan kebijakan menteri, apakah kebijakan menteri itu mengakibatkan kerugian negara? Kan tidak ada. Suatu proses pengadaan impor gula rafinasi itu pasti presiden juga tahu, Menko Ekuin juga pasti tahu, Bulog juga pasti tahu. Kemudian Bea Cukai juga pasti tahu kapan kapal dengan gula mau datang, kan pasti tahu di situ. Nah, ini kan nggak mungkin hanya satu Tom Lembong saja yang dijadikan tersangka di situ. Kenapa Bea Cukai berikan kemudahan tersangka? Menko Ekuin kenapa berikan kemudahan tersangka? Berapa tersangka di situ? Saya juga pernah dengan kawan saya minta diantar ketemu sama Menteri Perdagangan Pak Enggar Tiasto. Saya anti impor gini-gini. Minggu depan, bulan depan ternyata impor masuk. Nah, gitu. Kita seneng kan, wah menterinya bagus nih. Ternyata masuk juga gitu loh. Padahal awal dia bilang saya nggak impor. Nggak ada. Jadi ya itu karena kebutuhan, tapi jangan sampai over impor, akhirnya benar-benar gula di Indonesia petani tebu jadi rugi seperti itu. Ya karena saya lihat asumsi kejaksaan ini, kenapa dia sampai katakan bahwa nggak perlu ada aliran dana, ya. Karena dia mengasumsikan bahwa mengakibatkan kerugian negara dari kebijakan yang dikeluarkan Tom Lembong berdasarkan kewenangan dan kekuasaannya. Itu kan yang dia maksud, sehingga masuk dalam pasal 2 dan pasal 3. Kalau menurut Pak Ugro tidak tepat unsur itu ya? Kita perlu debat sama jaksa, berani nggak terbuka diundang di podcastnya Pak Abraham Samad ini, nanti debat sama kita kan gitu nih. Jangan sendirian di ruangan jawab ya, di media kan. Ya ada tanya, ada jawab, nanti nggak selesai-selesai nanti. Jadi konkretnya Pak Ugro melihat dari prosedur aja, prosedur formalnya mengenai hukum acaranya, kita baru bicara hukum acaranya saja, belum substansi, itu sudah ada masalah ya? Mulai dari proses penangkapan, penahanan itu sudah bermasalah ya Pak Ugro? Ya, menurut saya alat bukti saksi itu mungkin yang diperiksa bisa lebih dari 50 atau 100. Belum staf di kantornya menteri di situ, belum kementerian lain, belum tempat lain yang kira-kira tadi mungkin ada hubungannya dengan masalah impor gula masuk ke Indonesia. Belum asal gula dari mana. Kan ditanya, benar nggak Indonesia pesan gula dari sana? Ini gulanya dari mana nih yang dikirim dan sekarang ada di mana? Ditemukan barang bukti misalnya seperti itu. Makanya penyidikan itu butuh orang-orang pintar, Pak. Nggak bisa asal sembarangan jadi penyidik di situ. Apalagi kan kalau kita lihat kan tahun 2015 Pak. Kalau kita mau lihat alat bukti faktualnya ini kan sudah habis. Sudah habis kan, kalau gulanya itu sudah nggak ada kan tahun 2015 ya. Masa mau disita keputusan atau menteri tentang impor itu aja barang bukti 1 lembar gitu aja kan? Kan harus ada barangnya juga ya? Harus ada barangnya di mana? Sebagai contoh ya? Iya. Dihitung kapalnya kapal apa? Kapalnya disita yang ngangkut. Kalau itu sebagai hasil kejahatan, sama dengan kapal ngangkut narkoba itu kapalnya disita dulu kan gitu. Gulanya juga, gulanya ya? Iya, ada gulanya berapa? Pada saat gula masuk itu harusnya jaksa bertindak. Jangan setelah hampir 10 tahun baru bertindak, gitu loh. Karena gula itu nanti akan dijadikan alat bukti ya? Jaksa kan ada jam intel. Oh, ini Menteri Perdagangan ya kan akan buka impor gula nih. Nah, masa presiden nggak tahu? Berani nggak jaksa ngelawan presiden di situ? Wah, saya berani. Tungguin. Begitu gula masuk, langsung segel. Kapal tidak boleh jalan. Nah, itu baru hebat jaksanya kalau berani seperti itu. Berarti kalau menurut Pak Ugro sebenarnya kalau mau menggali kasus ini secara adil, kejaksaan harus periksa Menko Ekuin. Kemudian presiden juga. Presiden juga pasti tahu dilapori. Nggak mungkin seorang Thomas Lembong tidak lapor presiden, tidak lapor Menko. Berarti kalau kejaksaan tidak memeriksa Menko Ekonomi dan presiden, berarti ini tidak cukup bukti ya? Ya sangat lemah, pembuktian alat bukti lemah, ya kan? Jadi itu belum kalau diminta
scientific crime investigation. Wah, itu Oke. lebih sulit lagi. Apakah gula ini bisa ditemukan gula yang dari sana? Gimana gulanya tato dari pabrik gula di Gorontalo misalnya, kan aneh di sini. Karena kan harus diperiksa di lab juga ya gula. Harus diperiksa di lab dong. Ini gula dari sana berapa harganya jenisnya? Iya. Ini sudah 10 tahun. 10 tahun. Makanya saya bilang waktu kapal itu datang itu jaksa langsung berbaris satu kompi di situ, tarik kapalnya di polis lain atau di jaksa lain, sita, tidak boleh kemana-mana dulu gitu. Jadi problemnya barang yang dipersoalkan ini adalah barang yang habis ya. Iya. Jadi agak sulit untuk memperlihatkan buktinya nanti di pengadilan. Sangat-sangat sulit, super sulit. Hanya dibawa barang bukti satu lembar kertas saja nanti. Pak Ugro yakin bahwa dia tidak akan mungkin bisa membawa contoh gula itu yang diimpor. Sudah habis kemana saya rasa ya mungkin ini. Tidak mungkin ya? Ya, kalau saya pikir ini kan penyidikan yang Aneh. ya ugal-ugalan lah gitu aja Pak. Ugal-ugalan. Oke Pak Ugro, apa yang ingin Pak Ugro sampaikan nih agar supaya kasus Tom Lembong atau tidak akan terjadi Tom Lembong yang lain, apa yang Pak Ugro ingin sampaikan nih agar proses penegakan hukum itu berjalan adil, fair dan tetap berpatokan pada equality before the law. Ya, jadi kalau kita bicara undang-undang korupsi Pak, di situ kan ada pasal yang menyatakan koordinasi, supervisi dan pencegahan. Oke. Karena di KPK juga ada Korsubga. Ya. Saya sarankan kalau bisa Kejaksaan Agung ada jam Korsubga. Oke. Jaksa Agung Muda bidang koordinasi, supervisi dan pencegahan masalah korupsi. Supaya dia bisa melakukan koordinasi dengan pihak. Iya, jadi peran di situ edukasi lebih banyak. Jangan hobi dengan rompi sama borgol. Apakah menurut Pak Ugro perlu juga KPK turun tangan melakukan supervisi terhadap kejaksaan? Kalau undang-undang menyatakan begitu, seharusnya KPK berani melihat hal ini. Supaya dia bisa meluruskan kalau ada salah ya? Ya, KPK lahir kan dulu karena ketidakmampuan penyidik baik dari kejaksaan maupun kepolisian nih. Oke. Nah, dia masih ada bisa supervisi ke sini. Gitu loh. Cuma berani nggak KPK gitu aja Pak. Oke. Ya, ke depan nanti sebaiknya etika penegakan hukum harus diciptakan dalam hal penegakan hukum apapun lah, termasuk tidak ada pidana korupsi, baik oleh kepolisian, mungkin kejaksaan maupun pengadilan, termasuk lembaga-lembaga yang seperti KPK juga menggunakan tadi. Jadi sekali lagi saya melihat KPK pun sudah menggunakan pola undangan klarifikasi. Itu saya katakan dengan tegas, undangan klarifikasi tidak diatur di KUHP. Itu melanggar hukum acara pidana. Oke, terima kasih banyak Pak Ugro. Apa yang sudah disampaikan mudah-mudahan mencerahkan kita ya, Amin. mengedukasi dan mudah-mudahan didengar oleh teman-teman di kejaksaan sehingga mereka bisa berbenah, meluruskan kembali proses jalannya penegakan hukum agar supaya penegakan hukum itu tidak menemui